wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki Akila dengan NPM 233510430. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 10 dari pemrograman berbasis komponen. Di sini dengan judul analisis studi kasus dan penerapan routing di Vue.js. Di sini saya membuat pembuatan website web store. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah website e-commerce untuk penjualan produk web dengan fokus pada antarmuka pengguna yang responsif dan pengalaman pengguna yang optimal. Seiring meningkatnya kebutuhan akan platform digital untuk kegiatan jual beli, industri retail seperti web store juga memerlukan media online yang efektif dan efisien. Website ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan penjual dan pembeli produk web dalam satu platform digital. Lanjut untuk tujuan web di sini. Tujuan webnya yang pertama adalah menyediakan etalase online bagi produk web. Lanjut, memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan membeli produk. Memberikan pengalaman belanja yang sederhana, cepat, dan mobile friendly. Menampilkan antarmuka profesional dan intuitif menggunakan teknologi Vue.js. Menggunakan fitur katalog produk, keranjang belanja, dan checkout. Lanjut di fitur webnya di sini. Yang pertama ada fitur homepage. Homepage di sini untuk menampilkan daftar produk unggulan dan promosi. Yang kedua ada halaman katalog. Halaman katalog di sini berisi seluruh produk yang tersedia dalam kategori berbeda. Selanjutnya ada detail produk. Ini informasi lengkap termasuk deskripsi, harga, dan gambar produk. Lanjut ada keranjang belanja. Di sini untuk menampung produk yang akan dibeli dengan opsi menghapus atau memperbarui kuantitas. Lanjut ada checkout. Di sini untuk proses pembelian produk. Dan yang terakhir ada tampilan responsif. Di sini bisa diakses dengan baik di desktop, tablet, dan ponsel. Baik, di sini untuk tampilan antarmukanya seperti ini. Ini untuk homepage. Ada untuk produk, ada untuk cart atau keranjang. Ini untuk riwayat pesanan, ada untuk akun dan login, dan untuk bagian register. Baik, di sini masuk ke codingannya. Di sini untuk di bagian src-nya untuk FView-nya ya. Di sini FView ini adalah parent-nya, dan di bagian komponen ini yaitu ada 8 ya, 8 child, yaitu ada account, cart, checkout, home, login, orders, produk, dan register. Masuk ke akunnya di sini. Di sini untuk user melihat akun yang sudah masuk atau login. Seperti ini. Dan masuk ke bagian card-nya di sini. Di sini ada untuk detail produknya, ada harga, jumlah, total, dan aksi ya. Dan jika keranjang belum terpenuhi, di sini akan tertulis keranjang masih kosong. Dan ini untuk pemrosesannya. Ini untuk mempercantiknya. Dan untuk di home di sini. Home ini bagian ini ya. Ini untuk fitur-fitur produknya, yang barang yang rekom yang banyak dibeli. Seperti ini ada 3 barang di sini. Dan beserta harga-harganya sini. Dan di sini ada untuk tulisan flash sale
dapatkan diskon hingga 50% dalam bulan ini. Untuk bagian ini bawah, masuk ke login. Bagian ini untuk memasukkan data diri kita agar bisa masuk, dan payment atau check out untuk membeli barang ini. Dan di sini password, masuk ke ordersnya. Di sini untuk riwayat pemesanannya, jika kita sudah masuk ke keranjang terus kita lanjut ke pemesanan dan terima, dan bakal masuk ke riwayat pesanan ini. Ini untuk produknya. Nah, di sini ada 6 produk ya yang saya buat di sini. Dan masing-masing ada kategorinya atau harganya. Dan di sini ada untuk option pilihan menunya, yaitu ada mode, pot atau liquidnya, dan yang bisa kita cari agar mempermudahnya. Di sini untuk register ini kalau kita belum mempunyai akun. Dan untuk parentsnya atau app view-nya di sini untuk memanggil semuanya yang agar bisa satu web itu. Dan di sini masuk ke index.js-nya, ini untuk routernya yang untuk mempermudah. Dan masuk ke webnya yang saya buat di sini. Nah, bagian home-nya di sini ada 3 barang ya, .io, mod, exom, dan Podfum. Dan di sini ada keterangan kalau ada flash sale dalam bulan ini. Dan ini untuk bagian-bagian chatnya tadi, ada home, produk, cart, orders, account, login. Jika kita mencet shop now sini, masuk ke produk. Dan produk di sini kita bisa mencari di sini ya. Nah, kita bisa mencari di sini apa saja yang pengen kita beli. Dan di sini ada kategorinya. Dia memfilter nanti untuk liquid, potnya, dan mod. Dan jika kita beli ini, nah ada keterangan kalau ditambahkan ke keranjang. Dan kita misalnya beli liquidnya, kita beli ini, nah, kita masuk ke cart atau keranjang. Dan di sini ada yang mau kita beli tadi, masuk ke keranjang. Ini misalnya kita bisa nambah mau berapa. Untuk liquidnya kita misalnya 2, jadi totalnya 310 ditambah 1.659.000, dan totalnya akan menjadi 2.009.000. Di sini kita bisa menghapus ya. Nah, dan cuma .io nya aja kita beli. Di sini kita bisa check out. Nah, seperti ini. Di sini karena saya udah mencoba, dan di sini pesanan dibatalkan, saya menekan batal. Kalau misalnya di sini saya udah pernah mencoba untuk masukkan ke orders ya. Di sini status lagi diproses. Jika kita menekan batal, statusnya akan dibatalkan. Nah, seperti ini yang tadi kita beli .io ini. Masuk ke akunnya. Oh ya, kita belum login ya. Nah, untuk login kita register dulu. Nah, ketika sudah register, akun berhasil dibuat. Di sini bisa langsung ke simpan kata sandi dan masuk ke login.
misalnya jika login ya, misalnya kita salah untuk masuk ke login ya. Nah, jika salah dia akan bilang invalid username or password karena data yang kita buat tadi salah. Dan jika benar dia akan masuk langsung. Nah, seperti ini order. Dan di akun saya udah memesan 4 ya, yang dibatalkan 3, yang diproses yang tadi kita pesan ada 1. Sini kita bisa ganti foto juga, dan total ordernya ada 4 di sini. Di sini kita bisa lanjut juga. Nah, sini ada tombol logoutnya jika kita ingin melogout. Nah, di sini kita tidak ada akun. Itu saja untuk antar mukanya. Masuk ke alur pengguna ya. Alur pengguna ini ada 4 ya. Pengguna membuka halaman utama dan melihat daftar produk. Yang kedua, memilih produk untuk melihat detailnya. Yang ketiga, menambahkan produk ke keranjang belanja. Yang keempat, ada melakukan proses checkout untuk menyelesaikan pembelian. Di sini target pengguna webnya ada 3, yaitu pemilik toko, web, yaitu sebagai media promosi dan penjualan online. Yang kedua ada konsumen web, yaitu untuk melihat produk, spesifikasi harga dan melakukan pembelian. Yang ketiga dan terakhir ada calon pelanggan baru, yaitu memberikan kemudahan dalam mengenal jenis produk web. Baik, itu saja penjelasan untuk web yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.